Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Boleh sekali lagi ya, memang karena mulai sudah siang gitu ya, mungkin jauh paginya juga agak lemas, jadi kita bilang selamat siang kali ini ya. Selamat siang semuanya. Ya, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi saya sudah dikenalkan sama Ibu MC ya. Sampai tanggal lahir juga masuk ya. Iya. Tadi sudah disampaikan mungkin Undar itu Universitas Dharma Wangsa. Saya tamat dari sana tahun 2007. Lalu kemudian tahun 2009 saya masuk ke Universitas Muhammadiyah UMSU ya kan. Lalu salah satu dosen pembimbing saya saat S3 bilang saya cuci ijazah jadi tamatan UMSU ya kan, karena S3-nya dari Universitas Sumatera Utara yang selesai lumayan lama. Saya masuk 2011, tamatnya 2016. Lumayan ya, lumayan pernah menyumbang banyak untuk kampus-kampus itu. Baik, kalau boleh cerita sedikit, saya pertama kali mendapatkan nomor induk dosen nasional itu dari awalnya itu di Universitas Dharma Wangsa ya, tahun 2014, lalu kemudian hijrah ke UMA gitu ya, tahun 2018 ya, pertama kali hijrah dulu Kaprodi Magister Hukum. Disitulah saya jumpa Bapak jauh-jauh dari center ya Pak. Nah, jadi saya Kaprodi dari 2019 ya, awal masuknya Sekprodi, 2018 Kaprodi, lalu kemudian di 2020 diberikan tugas tambahan sebagai dekan. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya paling lama sebenarnya di UMA itu megang sentra kekayaan intelektual. Jadi semua sivitas akademika di UMA dulunya ya, semenjak sentra itu dibuka saya yang pegang sampai tahun 2020 ya, begitu diangkat menjadi atau diberi tugas tambahan sebagai dekan, saya berhentilah di jabatan-jabatan lainnya. Jadi saat ini udah nggak saya lagi yang pegang. Tapi kenapa sebenarnya dipercaya untuk sentra KI? Karena memang bidang keilmuan saya ya adalah kekayaan intelektual. Jadi hukum kekayaan intelektual. Nanti kalian sering dengar misalnya istilah-istilah ada istilah hak milik intelektual, ada dengar hak atas kekayaan intelektual, ada dengar hak kekayaan intelektual aja. Nah, itu kan banyak itu istilahnya. Nah, cuman kalau saya pendapat saya itu ya, kita jangan mengecilkan dari kekayaan intelektual itu sendiri, karena lapangannya sungguh besar sebenarnya kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum, dia bukan hanya bicara hak kan, hak kekayaan intelektual bukan bicara hak biasanya aja gitu ya. Hak aja biasanya berdampingan kan. Apa tuh berdampingan dengan apa? Dengan kewajiban ya kan. Begitu juga dalam istilah-istilah dalam sistem hukum lain kita dengar right and duty, liability and responsibility dan sebagainya. Jadi rasanya kalau kita cuma bicara hak, saya rasa lapangannya kita persempit, padahal lapangannya luas juga. Maka saya lebih atau pendapat saya lebih bagus kita menggunakan istilah hukum kekayaan intelektual daripada hak kekayaan intelektual gitu ya. Toh pun yang lain kan kita nggak ada yang bicara hak pidana, hak kepidanaan nggak ada, hak perdata nggak ada. Tapi kita bicara tentang hukum perdata, hukum pidana dan seterusnya gitu ya. Jadi kemudian istilah inilah yang kita gunakan ya. Baik. Jadi kita langsung aja ke materi ya. Jadi hukum kekayaan intelektual ini menurut saya juga salah satu cabang yang menarik. Karena apa? Karena di mata ajar ini ada profesi
yang lebih mengerucut lagi dari profesi ke pengacaraan gitu ya. Nah, jadi supaya menarik biasanya saya janjiin ini nanti bisa jadi profesi. Kalau jadi profesi kan ada cuannya kan gitu ya kan, biar semangat ya melihat ke depan gitu ya. Jadi kan memang kalau kita lihat pertumbuhan pengacara di beberapa tahun terakhir ya, khususnya organisasi ini beruntung lah nih ya yang memilih Pradi, karena memang bisa kita bilang sebenarnya pasca Undang-Undang 13 ya, itu memang Pradi yang awalnya terbentuk. Sekarang ini kan udah banyak kan, Pradi udah jadi 3, KAI jadi dan sebagainya. Artinya oke, kita, apalagi saya misalnya dari kampus itu nggak bisa merepresentasikan mana organisasi itu, tapi yang mau saya sampaikan bahwa perkembangan advokat itu sekarang benar-benar apa namanya ya, benar-benar pesat gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit ya, kebetulan saya dapat pegang kartu itu dari tahun 2009. Jadi sebelum fokus di dunia kampus, sebelumnya beracara dulu gitu ya. Nah, itu memang biasa itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu baca John Austin, nah, itu dulunya pengacara Hans Kelsen, nah, memang gitulah ya. Akhirnya masuk ke kampus atau di pemerintahan kan gitulah. Nah, tapi saya tetap menjalankan profesi itu sampai sekarang. Nah, jadi saya tuh apa namanya ya, dari awal dari kuliah itu masih ya 2006 saya udah mulai magang-magang di kantor pengacara. Jadi beberapa kali kesempatan itu saya apa namanya jadi call center lah gitu ya. Jadi saya ngangkat telepon kantor gitu. Saya ngerasa tuh jadi yang dulunya tuh misalnya Pak, kantor pengacara ini ya benar. Saya mau ada masalah hukum. Saya mohon waktunya terkait ini. Oh boleh, silakan kapan mau datang, nah gitu lah ya kan. Nah kalau sekarang nih, ya di akhir-akhir saya masih di situ tuh, saya pernah dapat telepon tuh beberapa kali begini. Selamat siang, kantor ini saya mau cerai, berapa ngurusnya katanya gitu ya kan. Enggak mau, bukan mau nanya, bukan mau ketemu lagi, bahkan dia mau datang ke kantor kita menurut dia buang waktu kan gitu kan. Nah itu kenapa tuh ya? Mungkin nggak tahu saya nih. Nah kita lihat lah, jadi officium nobile ini jadi agak ya, tapi ya kita nggak bisa salahkan ya karena memang kondisinya seperti itu. Lalu ada salah satu klien di kantor saya lama itu ya, kliennya bos, karena kan saya asisten aja kan gitu kan. Kalau mungkin kita tahu semua lah, kita sebut aja namanya STTC kan. STTC ini ada di Jalan Jambi. Jadi pernah satu momen salah satu karyawannya itu kecopetan, ya kan? Jadi kita datang. Kebetulan copetnya dapat, kita bawa ke Polres waktu itu. Sampai Polrestabes udah ada pengacara copet yang nunggu gitu. Ini kalau ke belakang masih 2019. Jadi pengacara copetnya udah datang. Saya pun berpikir, wah hebat sekarang ya kan. Copet pun udah punya pengacara pribadi ya. Nanti kalau ngomong gini, saya dibilang kena somasi sama copet-copet pula ya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan, karena memang semua orang punya hak yang sama dalam hadapan hukum ya. Cuman maksud saya setanggap itulah sekarang, atau itu karena apa tuh? Apa karena memang banyak kali gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya itu tadi ya, ada plusnya gitu ya perkembangannya, ada juga minusnya. Ya, perkembangan organisasi advokat kan nggak lepas dari advokatnya sendiri. Nah, lalu kemudian akhirnya sekarang itu saya tuh kalau boleh sedikit menggunakan istilah, ada pengacara yang suka bawa-bawa berkas bolak-balik ke pengadilan gitu lah ya. Itu yang konvensional lah udah. Nah, kenapa? Karena di zaman sekarang ini yang kita butuhkan adalah spesialisasi gitu. Ya kan, kalau dokter enggak, kalau dokter umum aja udah istilahnya udah kurang apalah ya, kurang cuana mungkin gitulah ya. Tapi kalau misalnya ngambil dokter spesialis tertentu, waduh, saya kalau bawa anak saya berobat, kalau enggak 200.000 minimal keluar lah itu ya kan. Apalagi kalau dua-duanya sakit ya kan, karena kalau anak-anak pingpong tuh kan penyakitnya pingpong gitu aja ya, muter-muter. Nah, sebegitulah. Nah, begitu juga kita di pengacara kan. Ada beberapa yang spesialisasi yang nanti Bapak Ibu perlu kejar juga, gitu ya. Ya, memang ini langkah awalnya. Tapi tadi alhamdulillah kan Ibu MC sudah bilang rekan, terus dirubah menjadi calon rekan. Tadi udah seneng orang itu bilang rekan. Berarti udah mau lulus ini. Bulan 6 ini kan? Bulan 6 ini ujian. Bulan 6 ujian, iya.
Insya Allah di tahun ini udah bisa lah ya kan semua. Nah jadi nanti setelah itu masih ada PR lagi. Kalau sekarang orang lagi heboh kurator gitu ya, kemudian ya kurator pengurus lembaga KPU ya kan, honornya maksimal 7,5% ngurusin harta orang ya kan. Jadi kalau misalnya ada hutang kita ngurusin aset sekitar dapat banyak kali ya, misalnya 1M berarti 75 juta aja ya Pak ya. Oh, banyak juga 75 ini. 75 juta besar gitu kan. Lalu kemudian belum lagi kalau yang belok-belok ya kan buat kreditur yang adalah ya itulah. Jadi kemudian termasuk yang mau saya ceritakan adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu bidangnya lagi. Jadi ada konsultan kekayaan intelektual. Itulah ya sekarang. Ini memang perkembangan seperti itu. Saya pernah beberapa kali ngobrol sama teman-teman klien yang jadi teman-teman gitu ya kan. Katanya bercandaan mereka sekarang, mereka lebih takut dipanggil kalau ada surat panggilan dari kantor pajak daripada surat panggilan dari polisi kan. Lebih takut dong itu, betul nggak kira-kira Pak? Lebih takut. Berarti kalau lebih takut berarti kan cuan pengacara lebih besar ya kan. Ada juga lah di situ kan. Ada pengacara pajak itu juga saya rasa sekarang lagi in lah ya kan. Nah ini juga jadi banyak yang mau saya ceritakan banyak termasuklah dalam kekayaan intelektual. Jadi dalam PKPA ini kita mau cerita sedikit apa itu kekayaan intelektual ya. Mungkin nanti setelah PKPA ada PKPA lanjutan nah gitu, itu mungkin lebih dalam. Tapi ini mungkin kita mengenalkan konsep kekayaan intelektual dan kemudian saya akan coba mencontohkan beberapa kasus gitu ya. Yang pertama, ini ada istilah-istilahnya. Tadi saya bilang prosesnya di awal ya, kita kenal. Kalau boleh saya cerita sedikit sejarah, ada namanya World Intellectual Property Organization di bawah PBB. Nah itu di bawah WTO lagi ya, WTO. Nah WTO ini kan buat perjanjian, ini udah tahu kita semua ya. Ada WTO agreement ya, ditandatangani oleh seratusan lah ya negara-negara yang ada di dunia yang menyepakati tentang perdagangan di dunia. Banyak artikelnya, ada terkait dengan investasi ya kan, TRIPS ya, Trade Related Investment Research. Nah setelah itu ada namanya TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights. Makanya kita kenal awalnya istilah intellectual property ya. Nah kemudian ya masuklah ini, karena kita sudah menandatangani, masuklah ke legislasi nasional. Nah, kalau mau bikin lebih seremnya, biasanya saya cuma cerita di kampus, tapi sini nggak apa-apa lah ya kan. Lebih seremnya lagi, memasukkan seluruh perjanjian itu ke negara masing-masing dengan asas full compliance, asas kesesuaian penuh, tanpa memandang kepentingan nasional masing-masing negara. Keren kali ya. Itulah Amerika tuh begitu deh, pokoknya seluruh dunia hukumnya satu lah gitu ya kan. Nah tapi ya, nah begitulah, mau tidak mau sekarang kita dihadapkan oleh 7 undang-undang. Itulah di bagian intelektual nanti kita bicara. Kemudian masuk ke dunia kampus, ada Sudarga Gautama, guru besar di UI, nanti dia pakai istilah hak milik intelektual. Lalu kemudian berubah ya nomenklatur, masuk ke kenegaraan, jadi dibentuklah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lalu tahun 2000 berubah menjadi Dirjen HKI tanpa menggunakan kata atas, HKI. Tapi nanti kita tetap aja lihat di beberapa literatur istilah HKI tapi dengan menggunakan A kecil gitu. Nah, kenapa? Ini pertimbangannya bahasa katanya. Karena nomenklatur kenegaraan tidak lagi menggunakan kata-kata penghubung. Nah, jadi termasuklah ini katanya kan dianggap kata penghubung ya, jadi hilang. Lalu kemudian di tahun 2016 berubah lagi menjadi kekayaan intelektual. Jadi Dirjen HKI menjadi, nah Dirjen itu sekarang jadi DJ dia, DJKI gitu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kenapa dirubah? Katanya karena kantor-kantor di dunia itu ya
sekarang nggak ada lagi istilah IPRO misalnya, IPRO gitu ya, European Patent Rights Office, nggak ada. Sekarang udah EPO aja gitu kan, European Patent Office, atau IPRO, Intellectual Property Rights Office, nggak ada, tapi IPO itu, Intellectual Property Office, langsung dia. Makanya kemudian disesuaikan. Nah, dari sisi pengertian, nah ini mungkin daripada kita baca-baca ini, saya mau tanya dulu nih Bapak dan Ibu, kira-kira kalau dengar istilah hukum kayak intelektual yang ada satu katanya dari di pikiran Bapak Ibu, kira-kira apa? Merek, hak cipta, ya? Ada lagi? Paten. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Nggak bisa satu orang satu. Karena cuma satu kata yang diminta. Ada lagi? Nah, baiklah ya. Jadi memang ya cukup lah ya itu untuk menggambarkannya. Jadi semuanya betul tadi itu kan. Ini supaya saya juga tahu lah ya, setidaknya istilah keintelektual itu didengar ya. Kita udah dengar semua berarti ya. Baik. Nah, intinya yang mau saya sampaikan dari pengertian itu yang lalu kemudian saya ingin Bapak dan Ibu menggaris bawahi bahwa kalau bicara kekayaan intelektual, unsur paling dominan atau unsur paling penting adalah baru. Walaupun turunannya nanti ada yang memakai istilah novelty, ada yang memakai istilah originality, tapi sebenarnya yang dia mau garis bawahi adalah baru. Jadi kekayaan intelektual itu harus berkaitan dengan hal yang baru. Nanti kita bicarakan turunan baru ini apa dalam undang-undangnya. Nah, tapi saya mau di situ aja dulu. Ini saya jelasin sedikit aja lah ya. Ya, ini pokoknya slide ini bercerita tentang bagaimana kedudukan kekayaan intelektual itu dalam buku kitab kita ya, kitab Undang-Undang KUH Perdata yang kita kenal dengan Burgerlijk Wetboek ya kan, KUH Perdata. Ada berapa buku KUH Perdata? 4, ya betul, 4. Buku 1? Hah? Iya, 2? Benda, ya tapi kita disebut benda. Ya, perikatan, lalu yang terakhir tentang daluarsa ya. Nah, jadi kalau kita bicara hukum benda masuk ke buku 2. Kalau nanti kita khusus lihat pasal tentang kebendaan itu nanti dipisahkan, ada barang bergerak, barang tidak bergerak gitu kan. Barang bergerak ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk, tangible sama intangible. Jadi saya cuma mau ceritakan di slide ini bahwa keintelektual itu masuk benda bergerak yang imaterial, ya, yang berbentuk hak. Jadi kita punya hak terhadap, misalnya kita punya rumah, ngasih sewa, ya kan, kawan itu nggak keluar, kita berhak atas dan denda dan sebagainya ya. Jadi masuk ke situ dia. Di slide selanjutnya, Pak, boleh saya recap Pak sebentar? Oh iya. Nah, jadi karena dia posisinya sudah menjadi benda, maka sudah menjadi objek perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum itu apa aja yang kita tahu? Bapak Ibu melakukan perbuatan hukum terhadap kebendaan apa aja biasanya? Ya? Oh, jual beli. Saya tadi dengarnya dicuri gitu ya. Jual beli ya. Iya, jual beli. Apalagi? Ya, sewa menyewa. Apalagi? Ngasih orang boleh nggak? Boleh, namanya dihukum hibah. Apalagi kira-kira? Kalau misalnya yang punya sudah meninggal, bisa turun nggak? Ya, pewarisan. Ya kan? Belum lagi nanti dijadikan barang jaminan. Nah, itu semua boleh, termasuk kekayaan intelektual. Tapi sampai sekarang saya belum
belum lihat pelaksanaannya itu. Tapi di undang-undang bahwa sertifikat kekayaan intelektual itu boleh dijadikan barang jaminan. Cuman memang saya bingung gimana pelaksanaannya itu ya. Kalau di luar oke lah, merek Coca-Cola gitu ya kan, diagungkan karena memang potensi keuntungannya besar ya kan. KFC ya. Kalau CFC punya orang Indonesia ya kan, namanya California. Nah, benar. Tapi ya kita mungkin lihat nanti prosesnya lah ya. Boleh pinjam. Nah, kalau Bapak dan Ibu pegang bahannya, kita moving forward aja ya, sambil menunggu. Di situ ada dasar pelindungan. Nah, ini juga dalam tahap teoritis, kita nggak usah masuk-masuk banyak kali ke teoritis, nanti Pak Ecat membosan ini Pak ya, udah pernah soalnya. Iya, jadi intinya bahwa perlindungan hukum itu kenapa dibuat sebagai reward kepada orang yang membuatnya, karena pencipta dengan ciptaannya itu sebenarnya dekat sekali. Kenapa dekat? Ya karena itu bagian dari dirinya sebenarnya. Jadi kalau kita baca-baca di literatur, malah tuh analoginya begini itu sebenarnya. Kita kan yang menghendaki ciptaan kita itu seperti apa kan? Itu sama seperti kita yang pengen dipresentasikan orang kita pengen mempresentasikan diri kita sebagaimana orang pengen melihat kita seperti itu. Gitu lah kira-kira, gimana tuh ya? Jadi kita pengen misalnya di mata orang tuh orang yang tenang, jadi kita pilih parfum-parfum yang wanginya itu menenangkan misalnya kan, dengan pakaian dengan warna-warna yang tenang. Terus kita juga memilih riasan kita, nah, seperti itulah. Kalau kita pengen dianggap tegas, kita memilih parfum bentuk kacamata, ya kan. Kalau pengen dianggap wah gitu ya kan, boleh gini-gini. Siapa itu? Nah seperti itulah. Jadi kita tuh apa namanya, mempresentasikan diri kita sesuai keinginan kita, bagaimana orang melihat kita kan, gitulah kira-kira. Jadi begitu juga di dalam kekayaan intelektual, gitu ya. Rhoma Irama itu memang kepingin dibilang jadi raja dangdut. Nah, makanya dia menciptakan lagu-lagu dangdut. Michael Jackson juga mau dibilang king of pop karena makanya dia menciptakan lagu-lagu pop. Begitu juga Elvis Presley yang dibilang king of rock and roll misalnya, dan selanjutnya. Nah gitulah ya. Jadi memang dekat ke dirinya, makanya diberikan reward. Lalu kemudian dalam pembuatannya itu dia mengeluarkan banyak hal, tenaga, waktu, ya kan, duit, makanya harus di-recover melalui pemberian perlindungan hukum. Lalu kemudian ada insentif teori, ya, bagian dari insentif, dan kemudian perlindungan hukum dibuat untuk, karena di setiap pemberian hak yang ada di undang-undang itu ada resiko pelanggaran, ya, jadi risk teori. Dan kemudian yang terakhir economic growth stimulus, ya, itu yang paling besar. Jadi keuntungannya paling besar buat negara. Bahkan ini saya mungkin beberapa kali bilang itu ya, bahkan katanya revolusi industri itu kan yang bilang kan salah satu ekonom di Inggris, karena melihat perkembangan ekonomi di Amerika. Dia lihat semua perusahaan-perusahaan Amerika yang dulunya punyanya alat berat, punyanya tanah, itu berubah menjadi hak intelektual. Makanya itulah mulai revolusi industri. Orang bukan lagi ngorek-ngorek tanah untuk nyari emas, batu bara, tapi ngorek-ngorek kepala manusia untuk mencari ide-ide yang bernilai komersil. Nah, itulah kira-kira. Makanya, nah ini saya buktikan juga, ya kan? Yang paling enak itu memang mungkin bagi saya lah ya, nyeritain harta orang lain ya, Pak. Gimana nyeritain harta orang lain? Itu saya biasanya melihat Forbes. Forbes itu sekarang siapa tuh orang terkaya? Elon Musk. Kalau dia orang Indonesia, Mas Elon, Elon Musk ya. Kita lihat tuh dia kaya karena apa? Tesla. Bayangkan kalau misalnya Tesla nggak dilindungi merek ya, mungkin bisa jadi di Indonesia Tesla itu punya saya gitu ya kan, karena saya daftarkan duluan misalnya, ya kan. Lalu di situ ada Amancio de Ortega, dia punya beberapa perusahaan retail, Zara, Pull&Bear, dia kan, sama Massimo Dutti, dia punya semua tuh.
Bayangkan kalau merek-merek itu nggak dilindungi merek, bisa nggak jadi orang terkaya dia? Siapa lagi? Si Jeff Bezos punya Amazon, punya hutan dia, bukan hutan ya, marketplace dia banyak. Marketplace. Nah, bayangkan kalau dia nggak mendaftarkan itu ya, kayak dulu toko bagus jadi oil. Nah, balik lagi ke pembagian. Ya, ini pembagiannya ya, Bapak Ibu. Mungkin kita singkat. Jadi ke intelektual itu nanti mungkin personal. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ada yang dengar istilah individual gitu ya. Jadi nanti di literatur jangan bingung, ada yang bilang KI personal, ada yang bilang KI individual. Nah, cuman yang saya pengen tegaskan kalau personal ini dia adalah kekayaan intelektual yang bersifat itu tadi individual dan kapital sebenarnya. Ya, jadi ini semangat memonopoli lah, memonopoli barang. Nah, ini serunya nih. Kalau nanti periksa di undang-undang persaingan usaha, monopoli dikecualikan terhadap kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual boleh monopoli ya. Karena memang dikasih hak eksklusif untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain menggunakannya. Nah, tapi dalam waktu masa perlindungan, karena ada masa perlindungannya gitu ya. Nah, itulah dia. Karena memang ya itu tadi sebenarnya diciptakan untuk mendatangkan keuntungan material ataupun ekonomi. Tapi kalau misalnya Pak Oto Hasibuan itu S2-nya, S3-nya, disertasinya itu tentang hak cipta lagu atau musik. Saya baca tuh sampai habis, saya sampai punya 2 buku, satu yang udah koyak-koyak karena seringan bolak-balik, saya beli satu lagi lah kira-kira gitu ya. Nah, di situ dia bilang bahwa secara teoritis sebenarnya yang dibicarakan dalam hak cipta itu bukan hak moral. Nah, kalau hak moral ini berkaitan dengan yang baik ya Bapak Ibu ya. Hak moral itu kalau misalnya Bapak Ibu nanti ngelihat di TV lagu ini diciptakan oleh, nah itu harus dibuat. Kalau kita lagi nulis tesis, skripsi, kita buat, kita mengutip dari siapa. Nah itu hak moral, berarti namanya itu nggak boleh kita hilangkan. Nah ekonomi itu keuntungannya. Nah kata Pak Oto Hasibuan dalam bukunya itu 70% dari dua bundle of right-nya si kekayaan intelektual itu moral sama ekonomi, semuanya bicara atau 70% berbicara tentang ekonomi. Makanya KI personal itu adalah KI yang kapitalistik. Kemudian berbeda dengan yang ini. Yang ini dia komunalistik. Ya, komunalistik ini juga perlu kita pahami karena ini nanti juga dalam membedah kasus itu pemahamannya harus sampai situ. Komunal dia memang diciptakan sebagai wujud bakti dia kepada masyarakat, gitu ya. Nah, jadi beda. Jadi dia sifatnya spiritualistik, komunalistik. Yang komunal. Kan kita nggak pernah lihat kem-kem atau kem-kem ya. Kem-kem buka short course itu pernah nggak pernah ya. Tapi kalau John Robert Powell itu ngajarin kita manner makan, manner minum, manner jalan, bayar mahal gitu. Dia buat short course, nah, gitu lah kira-kira. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan komunal enggak, karena orang-orang pintar yang basicnya tradisional biasanya mau menularkan ilmu dia ya tanpa monopoli intelektualnya. Butuh, jadi orang itu nggak butuh duit, butuh. Orang itu jual minyak karu, orang itu ngobatin orang berduit dari situ. Tapi kepandaian dia dalam musuh, kepandaian dia dalam membuat minyak karu itu nggak pernah di monopolinya. Itulah bedanya ya, kira-kira gitu ya. Kita masih di situ, masih di situ turun ke estetik sama industrial ya, dibagi dua. Artinya nih supaya gampang aja itu ya milahnya, bahwa yang estetik maka proses komersialisasinya itu berkaitan dengan estetika, yang satu lagi berkaitan dengan industri ya. Mungkin cara mudahnya membedakannya gini. Bapak dan Ibu kalau misalnya main ke museum gitu ya, mau lihat Mona Lisa Smile mungkin ya, mau lihat Mona Lisa Smile, kita masuk bayar kan, waktu keluar apa yang kita bawa? Gak ada, cuma rasa senang ya kan.
Karena sudah melihat karya seni. Karya seni itu kan pemenuhan estetik dalam diri kita, ya kan? Yang lagi heboh ini Coldplay, ya kan? Coldplay mau datang ke Indonesia, wih hebohnya bukan main kan? Sampai tadi pagi saya lihat lucu juga meme-nya. Meme-nya bilang, kamu selalu mengeluh tentang masalah ekonomimu. Tuhan sedang mengujimu dalam masalah ekonomi, tapi kau sibuk merencanakan nonton Coldplay katanya. Padahal harga tiketnya itu 3,5 juta ke 5 juta itu kan mahal luar biasa. 3,5 juta masih di festival yang berdiri di depan gitu lah ya kan, mahal gitu ya kan. Tapi ya tetap aja banyak yang bicarain kan gitu. Nah, kita nonton Coldplay, pulang apa yang kita bawa selain gelang ya, karena ada gelang katanya. Apa itu? Ya kepuasan secara karena kebutuhan estetik dalam diri kita itu terpenuhi, iya kan? Nah, balik lagi komersialisasinya dalam industrial. Kalau kita, nah misalnya Bu ini punya Starbucks ya kan, mengeluarkan uang beli kopi Starbucks, apa yang kita bawa pulang? Produknya. Kalau kita beli rokok Marlboro, kita bawa pulang Marlboro-nya. Kita beli minuman si 1000 orange water, kita bawa produknya, kita bawa pulang. Nah, itu yang membedakannya ya. Jadi yang satu komersialisasinya untuk memenuhi rasa keindahan, yang satu lagi memang bentuknya fisik. Ya, produk itu bagian dari hasil industri kan? Iya. Jadi itu untuk memudahkannya ya. Dan ini juga harus digarisbawahi karena ini juga nanti yang membantu kita untuk menilai dalam real kasusnya. Itu dia adalah hak cipta, bagian dari estetik. Hak cipta dan terkait. Jadi ada lagu itu ya, misalnya kita cerita lagu diciptakan oleh misalnya Ariel misalnya gitu ya. Lalu kemudian dianggap dari perkembangan hukum hak cipta, ternyata bukan Ariel aja yang membuat lagu ini terkenal. Ternyata ada orang-orang lain. Siapa itu? Performernya. Siapa itu? Pemain drumnya, pemain gitarnya yang membuat aransemennya menjadi apik sehingga orang menyenanginya. Ada lagi siapa? Produsernya juga dianggap seperti itu ya. Karena produser itu katanya punya sense yang khusus untuk membuat band itu terkenal apa enggak kan gitulah ya. Kira-kira ada produser kamu. Nah itu ya seperti itu ya, karena pada kenyataannya banyak orang yang bisa nyanyi tapi nggak bisa mencipta gitu ya. Banyak juga orang yang bisa mencipta tapi nggak bisa menyanyi gitu ya. Kalau BCL itu dia nggak bisa ciptain lagu kan. Makanya kalau melihat lagu dia biasanya Dewi ada Ipang gitu ya kan. Tapi kalau kita melihat Dewinya, si Dewinya nggak pernah ada lagunya yang booming gitu. Nah begitulah, begitu juga cerita Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo yang kita dengar sekarang itu adalah Bengawan Solo yang dinyanyikan sama salah satu orkes Melayu, saya lupa namanya apa. Tapi sebelumnya itu sudah dibuat rekamannya oleh Gesang, tapi nggak laku. Setelah dinyanyikan orang lain jadi laku gitu ya. Jadi itu dia, makanya kemudian dalam perlindungan hak cipta, makanya itu hak moralnya dalam hak cipta itu lagu diciptakan oleh, terus biasanya ada tambahan lagi, dipopulerkan oleh. Jadi wujud hak ciptanya itu tadi ya, wujud perlindungan hak ciptanya, hak cipta pada pencipta itu nama pencipta yang disebutkan, yang mempopulerkan juga disebutkan sebagai wujud dari hak terkait. Lalu kemudian yang industrial ada merek ya, paten. Kalau merek ya saya takut nanti mungkin skip, nanti saya jelasin sedikit aja lah tentang ininya sekaligus ya. Merek itu adalah penamaan barang atau jasa, goods or services, ya kan? Goods or services, penamaan barang dan jasa. Tujuannya apa? Untuk membedakan barang satu dengan barang lainnya, ya kan? Sama dengan nama kita ya kan? Itu Pak Richard ya, ada Citra, ada Pak Richard, gitu. Membedakan antara satu orang dengan yang lainnya, sama aja sebenarnya, gitu ya. Itu namanya merek. Tapi tetap ini produk ya, ingat juga produk. Nah ini clue-cluenya aja yang saya kasih, karena nanti pas waktu analisa kasus, clue-cluenya ini yang perlu. Kemudian paten, ini bukan sumut ya.
Oh, udah bukan lagi, enggak lagi ya. Katanya kalau di kampus itu harus punya paten baru bisa patentengan. Karena sudah menciptakan sudah menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, paten ini itu berkaitan dengan teknologi. Ya, yang digunakan tadi kalau istilah kebaruan, kalau di sini originality, kalau di sini novelty, kebaruan. Tapi kebaruan apa yang dimaksudkan kebaruan dalam paten? Kebaruan dalam fungsi. Jadi orang boleh buat pipet, buat sedotan, tinggal ditambah-tambahin aja. Karena prosesnya kan kayak gitu ya. Pipet awalnya cuman sedotan nggak ada, sedotan lurus gitu aja. Terus kemudian orang-orang sakit itu biasanya butuh yang lebih elastis, makanya dibuat yang elastis. Lalu kemudian ada minuman boba, jadinya pipetnya lebih besar supaya waktu nyedot bisa masuk lah si boba atau si cendolnya lah kalau zaman dulu ya kan. Lalu setelah itu ada sedotan yang kayak ada ujungnya sendok. Saya bilang sekop pula tadi besar kali. Itu biasanya di McD itu. Di McD itu ada itunya supaya ujungnya bisa diambil untuk untuk minum-minum float. Nah, boleh. Tapi fungsinya kan baru terus tuh. Yang awalnya cuman satu, kemudian ada fungsi elastis, lalu kemudian ada fungsi untuk minuman boba, kemudian ada fungsi untuk minuman float tadi, misalnya gitu ya. Nah, boleh. Jadi dari situ kita bisa ambil garis besar bahwa paten yang dimaksudkan kebaruan dalam paten adalah kebaruan fungsi, bukan betul-betul baru gitu ya. Gara-gara punya pipet, jadi semua orang nggak bisa buat pipet lagi kan gitu ya. Lalu kemudian desain industri, ya desain industri ini produk akhir dari sebuah barang. Ya, jadi kalau misalnya saya tunjuk ya, ini kebetulan minuman ini 4 sisi ya. Nah, 4 sisi dengan ada apa ya namanya ini ya, lekukannya lah ya. Nah, ini kan nggak semua botol yang kayak gini kan. Nah, jadi khusus orange water ini dia punya desain industrinya, itu bentuknya seperti ini. Nanti kok aqua walaupun bulat ya, aqua ades bulat, tapi ulirnya beda. Nah, itu jadi desain industri. Itu kalau bicara tentang produk dalam ada lagi misalnya yang meja, ya meja itu kan bentuk-bentuk ya yang berbagai macam model gitu ya. Kalau di arsitek itu kan ada Skandinavia, ada apalagi sekarang minimalis, industrialis, itu kan didukung sama produk-produk mebelnya, ya kan? Ada kursi yang dari pipa besi ya, gitu-gitu lah ya kan. Nah, itu semuanya dilindungi dengan desain industri. Termasuk misalnya ada kasus dulu di Surabaya kasus payet. Tahu payet nggak? Ibu-ibu biasanya. Payet itu biasanya agak transparan ya, yang biasa untuk baju kebaya itu ya. Nah, itu desain payetnya itu juga desain industri. Nah, itu ya. Lalu kemudian rahasia dagang. Wah, ini yang unik nih. Rahasia dagang ini adalah informasi yang digunakan ya, informasi yang bersifatnya rahasia yang digunakan atau bernilai ekonomi yang digunakan dalam perdagangan. Gitu ya, dalam perdagangan. Jadi memang pembuktiannya ini agak susah. Ya, jadi kalau misalnya ini kan merek paten desain industri, desain sirkuit terpadu ini didaftarkan di JKI. Kalau ini bukan didaftarkan, namanya dicatatkan ya, karena di sini dia original. Sedangkan rahasia dagang itu enggak. Undang-undang bilang cuma pembuktiannya itu melakukan langkah-langkah hukum yang cukup, gitu. Jadi rahasia dagang ini enggak didaftarkan, tapi dirahasiakan, dan perlindungannya selama rahasianya terjaga. Begitu dia terungkap bukan lagi rahasia. Makanya kita mengenal perjanjian NDA kan, non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan. Jadi kalau misalnya kita dapat franchise dari McDonald's, gitu ya, itu namanya perjanjian kerahasiaan, karena ada speedy system. McDonald's itu ada namanya speedy system. Kalau melihat film The Founder, itu kan sejarah
pembuatan kafe McDonald's itu bergeraknya satu orang itu cuman per second aja, cuman per detik. Makanya dia panggangannya di sini, wrappingnya di kok dipanggang digoreng, gitu kan, wrap gitu. Jadi orang itu nggak bergerak yang jauh-jauh. Jadi nama susunan kitchennya itu namanya speedy system. Nah itu semua itu daripada didaftarkan paten, mereka lebih memilih rahasia dagang karena paten itu dilindungi selama 20 tahun, akan sederhana 10 tahun. Ya kan? Kalau rahasia dagang selama-lamanya, makanya Coca-Cola lebih milih resepnya itu dilindungi oleh rahasia dagang ketimbang paten. Karena paten itu ya itu tadi ya, jadinya terbuka. Nah, gitulah kira-kira ya. Padahal itu kan Coca-Cola itu kan juga bisa resepnya itu kan bisa secara teknologi kan bisa dijelaskan kan, menggabungkan ini dan itu dan sebagainya, kemudian menghasilkan rasa. Lalu kemudian ya ada rahasia dagang. Ini perkaranya di Medan ada juga nih. Lalu kemudian di sana letak sirkuit terpadu. Ini mungkin di akhir lah ya. Chip semikonduktor. Ini kalau dulu iseng-iseng masih kecil suka buka-bukain barang elektronik, di dalamnya itu ada orang bilang apa? Dulu orang bilang motherboard katanya gitu ya. Yang warnanya hijau-hijau itu, yang suka disolder-solder. Kalau ayah saya itu suka bongkar radio sendiri ya. Soldernya yang hijau-hijau itu jadi hidup gitu ya kan. Nah itulah dia ya, nanti saya tunjukin di gambarnya di slide tentang bisa. Lalu kemudian varietas tanaman ini khusus di Kementan ya, di pertanian. Ini bicara tentang perkawinan silang antara tanaman lah ya, jadi menghasilkan tanaman baru. Lalu kemudian komunal, ini ada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis. Yang paling beruntung si indikasi geografis karena sudah dilindungi di undang-undang, gabung dia sama undang-undang merek, jadi ada kesamaan ya, ini penamaan barang dan jasa juga, makanya digabung jadi undang-undang MIG, undang-undang merek dan indikasi geografis, karena sama penamaan barang dan jasa. Hanya bedanya yang IG dia basisnya tradisional, gitu ya, basisnya tradisional. Kemudian ya itu ya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional ini perlindungannya bentuknya pendataan, tapi ini mungkin kalau untuk dunia advokat ya mungkin suatu saat butuh, tapi memang cakupan kepentingannya ini udah masyarakat ada ya sama negara misalnya gitu ya, tapi yang dalam lapangan pasti yang sini yang paling banyak ya case-nya. Baik, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Ini informatif, Bapak Ibu bisa dibaca saja undang-undangnya, baru kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah ini hak cipta ya, hak eksklusif, exclusive right, itu kata-kata undang-undang, itu kata-kata saya. Hak eksklusif itu tadi sebenarnya di dalamnya ada two bundle of right, dua bundel hak. Hak yang pertama hak moral, hak yang kedua hak ekonomi. Tadi saya jelaskan hak moral itu berkaitan dengan nama baik gitu ya. Jadi tidak boleh nggak diakui dia sebagai penciptanya, termasuk juga orang yang mengaransemen ulang, mengcover lagu orang, itu tak boleh karena dia dianggap bisa mengganggu nama baik dari penciptanya. Bayangkan misalnya Rhoma Irama marah ketika Inul Daratista bawa lagu yang dia buat, dia dakwah, kan dia kan dakwah gitu ya, sekalian berdangdut ria gitu. Jadi kemudian dibawa untuk goyang ngebor, goyang gergaji, goyang dia bilang ini udah nggak sesuai peruntukannya. Itu dalam kasus yang di Indonesia. Dalam kasus luar juga terjadi. Ada kalau Bapak Ibu tuh nonton film kolosalnya Barat tuh biasanya film sana kan kolosalnya koboi-koboyan ya. Kalau di Cina biasanya jenderal perang gitu kan. Kalau di Indonesia terbang. Ada telepon gitu. Enggak apa-apa, tapi kan keren juga. Saya suka Yerusalem kok. Nah itu ya. Jadi
Nah, jadi mau cerita saya jadi lupa ya. Jadi si Crazy Horse ini ya, jadi dalam film kolosal mereka ada namanya Crazy Horse. Saya selalu lihat tuh selalu ada masuk nama Crazy Horse sebagai kepala suku di sana. Setelah itu ya, si Crazy Horse ini diambil namanya dijadikan merek minuman keras. Padahal si Crazy Horse itu nggak pernah minum minuman keras dan tak pernah menyuruh orang lain minum minuman keras. Jadi marahlah mereka. Termasuk juga suku aborigin itu ada kita bilang kaligrafi seperti inilah misalnya ya, yang berkaitan dengan nilai spiritual mereka. Nah, ada salah satu perusahaan di Australia yang membuat desain ini itu dijadikan karpet. Mereka juga marah. Berarti kan yang mereka anggap suci nanti bakal dijak-bijak. Nah, mereka marah. Nah, dan selanjutnya. Dan itulah sebenarnya yang berkaitan dengan moral ya. Jadi moral ini juga bukan masalah sepele. Ya, walaupun biasanya bukan ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah duit. Duit. Jadi hak ekonomi dalam hak eksklusif. Ya, hak ekonomi dalam eksklusif. Jadi budaya haki ini adalah budaya permisi, ya. Permisinya itu kalau orang hukum pasti perlu bukti, makanya buktinya itu dengan perjanjian lisensi. Nah, lisensinya biasanya juga bukan lisensi aja, karena diikuti dengan royalti. Nggak mungkin perjanjian aja, udah pakai aja nggak apa-apa. Nggak ada, tetap ada royaltinya kan gitu. Kayak kasus yang lagi heboh ya kan? Siapa yang lagi heboh? Ahmad Yani, bukan Ahmad Dhani. Oh iya, Ahmad Dhani dan Once ya kan? Lagi heboh ya. Nah, banyak sih sebenarnya kasus-kasusnya. Kayak ini ya kan, yang heboh-heboh udah sering lah ya. Dulu Kondang 9 juga heboh. Mohon maaf, rendang babi juga heboh ya kan? Kalau saya bisa jawab rendang babi itu gimana adalah posisinya dalam hukum intelektual itu bisa, misalnya gitulah. Jadi banyak kasus-kasus yang mencuat itu sebenarnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ya, itu dia. Lalu kemudian diberikan kepada ciptaan dengan prinsip deklaratif ini yang tadi saya bilang. Jadi prinsip deklaratif ini kalau dalam literatur nanti kalian jumpa dengan istilah first to use, orang yang pertama kali menggunakan. Tapi mungkin kita, menurut saya lebih tepat menggunakan istilah mengumumkan, karena kalau menggunakan itu nggak ada bukti kan, nggak ada bukti. Jadi kalau misalnya saya hari ini nyanyi tentang kantor hukum perjuangan misalnya gitu kan, saya jadi pencipta sejak pertama kali diberikan. Jadi prinsip deklaratif ini, asumsi hukum pemilik adalah orang yang pertama kali menggunakan, kalau first use, tapi mengumumkan supaya kita punya bukti gitu ya, mengumumkan mau itu diposting di Facebook, mau di YouTube, itu udah terpenuhi lah mengumumkan. Jadi saya adalah pencipta kantor hukum perjuangan, lagu kantor hukum perjuangan sejak hari ini sampai saya mati plus 70 tahun ya. Ini paling lama ini, perenungannya gila-gilaan ya. Saya itu selalu kalau memprovokasi di kelas tuh saya selalu bilang, hak cipta itu memungkinkan Michael Jackson hidup lagi, ngambil duit di Hotel Madani, terus balik lagi dia ke Amerika ngasih duit ke para ahli warisnya. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya hebat emang pemikiran siapalah yang membuat standar jadi satu standar di dunia ini gitu ya kan, tentang kekayaan intelektual ini, khususnya tentang hak cipta. Kenapa? Karena dia 70 tahun setelah mati ya. Saya kalau suka juga itu kan, tadi saya bilang suka bicarain harta orang gitu ya. Saya juga bicarain harta orang mati. Silakan browsing nanti artis-artis yang kekayaannya ya, nilai kekayaan artis yang sudah mati. Wah, luar biasa itu ya. Si John Lennon, Kurt Cobain itu kan masuk tuh. Si apa tadi saya bilang, Michael Jackson, itu kekayaannya udah mati aja bisa ngasilin duit. Kayaknya saya udah dari pagi sampai malam, kayaknya juga mau mati dulu gitu ya. Lebih kayak orang itu udah mati gitu. Nah, kenapa? Karena memang itu tadi orang lain ya. Kita sebut aja nih, karena memang di dalam, kita bisa bilang ini kan bagian dari vokasi kan, dalam Sisdiknas juga termasuk dalam pendidikan, jadi nggak apa-apa, kita jujur aja kan. Grand Angkasa itu pernah digugat
karena menghidupkan lagu di lobi, ya kan, dianggap tidak mempunyai izin. Maka salah satu lembaganya, satu lembaga pemungut royaltinya, ya, mengkolek nilai ekonominya, mengkolek uang, minta royalti. Nah, setelah saya telusuri, ya itu dia. Jadi lembaga ini, ya, lembaga ini terkoneksi dengan satu lembaga dunia namanya, saya lupa kepanjangannya, tapi CISAC, CISAC, ya kan? Di bawahnya itu ada lembaga-lembaga kolektif di setiap negara. Jadi Eric Clapton, Michael Jackson ngasih kuasa ke dia, ngasih surat kuasa ke lembaga ini. Lembaga ini meneruskan kuasanya kepada lembaga-lembaga kecil yang ada di setiap negara. Nanti sesudah diambil dari Grand Angkasa atau sesudah diambil dari Madani, itu dikumpulkan lagi ke negaranya, negara pencipta, lalu dicalurkan sama pencipta. Ya, ini ada berhasilnya juga karena penelitian S2 saya nih. Jadi waktu itu, ya, Gesang di tahun 2000, saya berapa? 2009, sekitar 2007-2008 itu bisa dapat 1 M dari Jepang, hasil dari kerjasama lembaga ini. Nah, itu makanya memungkinkan kan? Undang-undang hak cipta memungkinkan orang yang sudah mati untuk mengambil atau memungut royalti dari negara lain, ya kan? Kemudian dia balik ke negaranya untuk memberikan royalti itu ke ahli warisnya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi 70 tahun setelah mati. Tapi itu khusus hak cipta lagu ya. Kemudian ada pencipta, ada pemegang hak cipta ya Bapak Ibu. Ya, ini juga dua subjek hukum ini juga harus kita pahami ya. Nah, nanti kalau mau menggugat hukum formalnya udah salah kan bahaya ya kan. Jadi ada pencipta, ada pemegang hak cipta. Yang pencipta itu pencipta aslinya ya. Ya, tadi Gesang misalnya menciptakan lagu, maka dia pencipta Bengawan Solo, ya kan? Pencipta Bengawan Solo. Itu secara moral itu nggak boleh dipindahkan sampai kapanpun, sampai dunia kiamat lah ya. Bengawan Solo itu tetap ciptaan si Gesang. Tapi hak ekonominya bisa berubah, bisa dipegang orang lain. Namanya pemegang hak cipta. Siapa biasanya? Perusahaan rekaman, biasanya gitu ya.